dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 137, ayatnya yang ke-1 sampai 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu maukah engkau sembuh? Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk terlebih dahulu menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberikan kami hikmat dan pengajaran dalam kehidupan yang kami jalani. Biarlah apa yang boleh kami dengar lewat firman Tuhan meneguhkan iman kami, memampukan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan hidup iman kami. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-5 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan nanti pada ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamulah menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, seperti yang diungkapkan oleh saya tadi, bahwa kita akan membahas satu tema, yaitu maukah engkau sembuh? Saudara, berbicara tentang sembuh, sebenarnya setiap manusia di dalam dunia ini pasti ingin menjalani kehidupannya dengan sehat. Tidak ada seorang pun sebenarnya yang ingin sakit. Namun demikian, yang namanya juga tubuh dengan segala keterbatasannya, bisa terjadi tubuh kita menjadi sakit. Nah, apabila tubuh kita menjadi sakit, saudara, tentu kita akan berusaha bagaimana, entah kita mencari dokter yang bagus, entah kita juga membeli obat-obatan yang mahal, atau berbagai hal seperti olahraga, nge-gym, dan lain sebagainya, yang intinya kita ingin sehat. Nah, saudara, kenapa sih kita ingin sehat? Ada satu ungkapan mengatakan bahwa orang miskin jangan sakit. Kenapa, saudara? Karena kita tahu di dunia sekarang yang namanya sakit itu bukan hanya sakit fisiknya saja. Kita juga bisa menjadi sakit kantongnya. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk menjadi sembuh itu begitu mahal. Walaupun, saudara, kita juga menyadari bahwa ketika kita punya uang sekalipun, tetapi kalau memang penyakit kita sudah parah, tentu sulit juga untuk disembuhkan. Jadi artinya tidak setiap penyakit, lalu kita mempunyai uang, kita bisa menjadi sembuh karena itu. Nah, itulah sebabnya ini mau menggambarkan kepada kita sekalian betapa yang namanya sehat dan sembuh itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas di dalam hidup kita dibandingkan mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, saudara, menarik di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita berjumpa dengan satu kisah di mana Yesus bertemu dengan seorang yang sudah mengalami sakit selama 38 tahun. Nah, ada sesuatu yang begitu menarik sekali, saudara, ketika orang yang 38 tahun ini ditanya oleh Yesus. Pada waktu itu orang ini ingin sekali berjuang untuk sembuhnya. Bayangkan 38 tahun bukan waktu yang sangat sebentar ya, saudara. Itu seumpama setengah dari kehidupan seseorang begitu ya. Harus mengalami sakit. Nah, ketika orang itu ditanya oleh Yesus, maka justru orang yang sakit 38 tahun ini yang berada di dekat kolam Bethesda ini ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Mungkin kalau kita mendengar kata-kata itu, kita akan mengatakan, kok pertanyaan Yesus ini aneh sekali ya? Dan pertanyaan Yesus ini menjengkelkan sekali. Kenapa? Ya bayangkan saja, orang yang sudah 38 tahun sakit, tentu keinginan yang utama di dalam hidupnya adalah sembuh. Apalagi dia bergantung dengan orang-orang lain. Dia menceritakan kepada Yesus bahwa di kolam Bethesda itu, dia seringkali terlambat atau telat untuk masuk ke dalam kolam itu. Karena pada saat itu ada satu kepercayaan bahwa ketika kolam Bethesda itu didatangi oleh malaikat dan ada guncangan air di sana, maka setiap orang yang sakit harus buru-buru mengejar supaya mereka bisa masuk ke kolam itu. Nah, sayangnya karena orang ini mengalami kelumpuhan yang sudah 38 tahun, selalu saja dia menjadi orang yang terbelakang dan tidak sampai pada kolam itu. Nah, saudara, tentu menjadi pertanyaan buat kita, mengapa
Yesus justru mengajukan satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Terutama adalah bagi seorang yang sakit, saudara-saudara. Ketika seseorang yang sakit, Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Itu sebenarnya mau mengajak orang itu untuk menghayati kembali kehidupan imannya. Apakah ia benar-benar bergantung kepada Tuhan? Karena ketika kita membaca perikop ini, saudara, ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Maka orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku untuk mengantar aku sampai di kolam itu. Jadi orang itu masih berpikir harus ada kekuatan manusia, kemampuan manusia yang bisa menolong dia. Artinya orang itu belum bersungguh-sungguh menggantungkan hidup imannya kepada Tuhan. Dan ini penting sekali dihayati, saudara. Karena pada waktu itu juga ketika Yesus bertanya jawab dengan orang yang sakit ini, di tengah-tengah situasi itu ada begitu banyak juga orang-orang Yahudi. Mereka melihat kesaksian seperti itu, bukannya senang bahwa orang yang sakit 38 tahun ini telah sembuh, tapi justru mempertanyakan Yesus. Kenapa Yesus melakukan pertolongannya itu, penyembuhannya itu pada hari Sabat? Ini menggambarkan bahwa orang itu lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran kemanusiaan, aturan-aturan, dan lain sebagainya. Tidak mementingkan hal yang paling urgent, yang paling penting, yaitu bagaimana seseorang hidup bergantung kepada Allah. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21, Yesus juga mengatakan bahwa kuasanya itu luar biasa. Dia mengatakan di dalam ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi inti persoalannya, saudara, adalah seberapa besarkah keyakinan kita akan kuasa pertolongan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bisa saja kita mengalami sakit, bisa saja kita mengalami begitu banyak persoalan kehidupan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau apapun juga yang kita alami. Tapi seberapa besar juga bahwa kita meyakini akan kuasa pertolongan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Seseorang yang sudah 38 tahun sakit, ternyata walaupun dia ingin sembuh, tapi pemikirannya masih menggantungkan pada kuasa manusia, bukan pada kuasa Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti orang yang 38 tahun itu? Atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam rangkaian doa syafaat. Kami bersyukur karena firman-Mu meneguhkan kami agar hidup kami senantiasa bersandar kepadamu. Agar di dalam sakit dan penderitaan hidup yang kami alami, kami tidak berputus asa. Justru sebaliknya, kami mau sungguh-sungguh mencari-Mu dan mendapatkan kekuatan serta jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami alami. Kami juga berdoa di dalam kehidupan bergereja. Tuhan, tolonglah agar umat Tuhan terpanggil untuk mau terlibat dalam berbagai pelayanan gereja. Kami menyadari masa pandemi, kami telah mengalami pola beribadah yang banyak sekali menggunakan pola virtual. Namun kini pasca pandemi ini, kami merasakan umat Tuhan kurang bergairah untuk mengikuti berbagai macam kegiatan gereja. Oleh karena itu kami berdoa biarlah gairah jemaat untuk boleh bersekutu, melayani, boleh dibangkitkan kembali, dan
membuat kehidupan bergereja semakin bergairah dan gereja boleh terus bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami berbangsa di tengah-tengah resesi dunia yang begitu berat dialami oleh berbagai negara-negara di dunia ini, termasuk juga negara kami Indonesia. Berikanlah kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, para menteri, sampai aparat di bawahnya, agar mau menyatukan upaya bersama-sama, terutama untuk menolong masyarakat kaum marginal, agar mereka tetap mampu bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang berat. Mampukan kami tetap hidup di dalam pola kehidupan secukupnya dan mengolah keuangan dengan bertanggung jawab. Kami juga berdoa agar anak-anak kami tetap memiliki semangat yang tinggi dalam menempuh pembelajaran. Guru-guru diberi kekuatan, kemampuan, dan kesabaran dalam mendampingi naradidik. Berkati kehidupan Bapak dan Ibu guru, karuniakanlah mereka kesehatan, kekuatan iman, dan hikmat dalam mengajar anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia yang menjadi kerinduan umat manusia. Ingatkan para pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik, supaya mereka tidak mengedepankan ego mereka demi kekuasaan, tetapi biarlah mereka menyadari kami semua adalah ciptaan-Mu yang dapat hidup bersama-sama untuk saling mengasihi dan memperlengkapi, bukan sebaliknya saling membunuh dan melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Tuhan, tolonglah nyatakan kuasa-Mu bagi perdamaian dunia. Tuhan, inilah seluruh doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.